Bagaimana Belanda akhirnya berhasil merebut kota Malang, meski mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Indonesia. Pertempuran di Lawang menjadi awal pengepungan yang berujung pada taktik bumi hangus terbesar di Malang. Apa yang sebenarnya terjadi hingga ribuan bangunan sengaja dibakar oleh para pejuang? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Mulanya adalah fakta bahwa sejak 23 hingga 29 Juli 1947, pasukan pelopor dari Divisi A Brigade Genil yang bergerak dari Surabaya terjebak di Lawang, Kabupaten Malang. Para pejuang Republik Indonesia terdiri dari Tentara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan Gerilyawan Rakyat Kota, serta sejumlah laskar rakyat dengan gigih menggempur mereka. Pasukan pelopor Belanda ini sempat menerjang pertahanan pasukan Indonesia di Singosari, namun berhasil dipukul mundur kembali ke Lawang. Selain itu, kesatuan-kesatuan pejuang juga melakukan penebangan pohon-pohon besar di sepanjang jalan masuk kota Malang, terutama di jalan antara Singosari Malang. Aksi ini untuk menghambat laju gerak tentara Belanda. Situasi berubah setelah pasukan inti Divisi A Brigade Genil dan Kesatuan Marinir Belanda tiba di Lawang. Belanda melakukan serangan udara besar-besaran ke kota Malang. Sementara itu, pasukan Belanda dipecah dua untuk mengepung kota Malang. Pasukan pertama berhasil menguasai lapangan terbang Singosari, kemudian menduduki Blimbing. Pasukan kedua melintasi celah Cangar, lembah antara Gunung Anjas-Moro dan Arjuno, dan menduduki Batu. Tak punya pilihan, maka pada pukul 3 dini hari, taktik bumi hangus resmi dilaksanakan. Kelak taktik ini diperkirakan menghancurkan sekitar 1000 gedung dan bangunan di Malang. Mulai dari kantor telepon, bank, perusahaan listrik, dan stasiun yang dibakar setelah peralatan yang vital dipindahkan ke Gebruk Sumber Pucung, Balai Kota Malang, gedung sekolah di Taman Jepesun, gedung Korkodia juga dibakar. Begitu pula dengan penjara Lowokwaru dan daerah Blimbing yang merupakan jalur akses masuk ke kota Malang turut dibumi hanguskan. Ketika seisi kota Malang masih terlelap pukul 2 pagi, Belanda melakukan serangan udara besar-besaran. Alhasil, kota Malang sudah hancur akibat taktik bumi hangus. Makin porak-poranda dalam situasi yang kacau balau akibat serangan mendadak itu. Ketika rakyat Malang masih mendata dan mengobati orang-orang yang selamat, pasukan marinir Belanda menyerang dari utara, disusul dengan pasukan kedua yang bertolak dari Batu. Maka terjadilah pertempuran tidak seimbang antara tentara Belanda dan pejuang Indonesia. Dengan segenap keterbatasan, pejuang rakyat Malang hanya menahan gerakan pasukan Belanda agar tidak makin masuk ke kota. Sementara yang lain meneruskan taktik bumi hangus dan kemudian menyingkir ke pedalaman untuk selanjutnya menerapkan perang gerilya. Indonesia, tahun 1947. Belanda yang belum pulih dari kehancuran Perang Dunia Kedua, kini menghadapi krisis finansial yang berat. 120.000 tentaranya tertahan tanpa kepastian di tanah Jawa. Mereka membutuhkan dana, mereka memerlukan pasokan. Maka, dengan legitimasi politis bernama Polisionel Aksi, mereka membatalkan sepihak kesepakatan damai Perundingan Linggarjati. Target mereka jelas, eksploitasi ekonomi. Belanda mengincar komoditas gula di Jawa. Belanda membidik komoditas minyak dan karet di Sumatera. Menggunakan dalih bahwa Republik Indonesia gagal meredam pengaruh Cina dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia, kekuatan militer kolonial mulai dikerahkan terhadap bangsa Indonesia.
Panglima Knil Jenderal Spoor merasa optimis. Militer Belanda yakin bahwa hanya dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menguasai kota-kota Republik. Fajar 21 Juli 1947 pun tiba. Konflik bersenjata baru dimulai. Belanda menerjunkan 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Berbekal persenjataan modern buatan Amerika Serikat, pasukan Belanda bergerak maju. Operasi dengan sandi, operasi produk, menggempur Jawa Timur melalui 3 titik. Operasi utara di Pasir Putih, Situbondo. Operasi selatan di Teluk Meneng, Malang. Dan operasi timur di Porong, Sidoarjo. Pendaratan didukung oleh kapal perusak, korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal tunda dan ponton dari Surabaya. Berbagai artileri berat segera membombardir wilayah Indonesia. Apakah Indonesia menyerah? Sama sekali tidak. Di bawah komando tertinggi, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengumandangkan perintah. Pertahankan setiap jengkal tanah dengan sistem pertahanan rakyat semesta. TNI dan rakyat melebur menjadi satu kekuatan yang utuh. Kita tidak mungkin menghadapi Belanda dengan kekuatan senjata semata, namun semangat dan tekad rakyat adalah kekuatan yang tidak terpatahkan, tegas Panglima Besar Jenderal Sudirman. Maka jembatan-jembatan dihancurkan, penghalang jalan didirikan, bom-bom pinggir jalan dipasang. Rakyat menerapkan strategi bumi hangus. Lebih baik menjadi abu daripada kekayaan alam kita dikuasai oleh penjajah. Dari balik rimbunnya hutan dan pekatnya malam pedesaan, TNI dan rakyat memberikan perlawanan sengit. Belanda membalas lewat serangan darat dan udara. Namun perlawanan tersebut tidak dapat dipadamkan. Secara militer dan ekonomi, Belanda berhasil menduduki wilayah-wilayah produktif Indonesia. Namun secara politik, Belanda mengalami kekalahan. Berkat gigihnya perlawanan rakyat di medan laga, serta keberhasilan diplomasi delegasi Indonesia di bawah pimpinan Sultan Syahrir, agresi militer Belanda I menarik perhatian dunia. Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat mengecam, mendesak dihentikannya serangan. Masalah yang dipertahankan Belanda sebagai urusan domestik mereka, kini risih menjadi isu internasional. Pada 26 Agustus 1947, PBB resmi membentuk Komisi 3 Negara, KTN, untuk menengahi konflik antara Republik Indonesia dan Belanda. Now that the Security Council has already called upon both parties to cease hostilities forthwith, and now that both parties have accepted the order of the Security Council, there has been an increase in the hopes of the Republic for a peaceful solution. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territory.